Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali tanaman-tanaman obat di alam. Sekarang kita berada di lingkungan tanaman sambiloto. Jadi kita akan sedikit mengulas sambiloto kepada teman-teman. Kita berbagi, mudah-mudahan manfaat sambiloto ini bisa kita rasakan, terutama bagi orang yang sakit. Penyakit tertentu kadang-kadang membutuhkan sambiloto. Sambiloto ini adalah salah satu tanaman yang berasa pahit. Dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Andrographis paniculata. Andrographis, di dalamnya terdapat suatu zat namanya andrograploid, yaitu mengandung alkaloid. Menurut hasil penelitian dari teman-teman yang di UI, di UGM, para mahasiswa, itu kita baca di jurnal mereka bahwa sekurang-kurangnya ada 4 zat. Ada 4 zat yang mengakibatkan atau yang menyebabkan rasa pahit yang terdapat dalam sambiloto ini. Ini adalah sambiloto. Jadi kalau kita gunting, ini pucuk sambiloto ini dia memiliki daun berhadap-hadapan. Jadi daunnya yang sehat itu agak tebal. Jadi semakin bagus tempat tumbuhnya, maka semakin sehat sambiloto. Sebetulnya sambiloto ini sudah menyebar di permukaan bumi. Itu di dalam berbagai literatur dikatakan bahwa sambiloto ini itu berasal dari Asia tropis, berarti sekitar Afrika, yang menunjukkan bahwa sambiloto adalah tanaman tropis, tanaman yang gemar dengan sinar matahari atau yang banyak membutuhkan sinar matahari. Namun ini kita lihat para pemirsa, teman-teman sekalian, bahwa tanaman ini sudah umurnya kurang lebih 1 tahun. Kemudian kita pakai untuk berobat atau mengobati orang, kita pangkas dia sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya ini adalah tumbuhan tunas-tunas baru yang tumbuh belakangan. Kalau yang dari anakannya itu biasanya akan lama baru dia muncul bunga. Tapi ini udah banyak bunga-bunga. Ketika bunganya ini banyak, maka daunnya menjadi kecil-kecil. Artinya bahwa perlu kami beritahukan, informasikan kepada teman-teman, kalau kita pergunakan sambiloto untuk jadi obat itu bagusnya yang masih belum berbunga. Karena yang kita butuhkan sekali terutama adalah daun. Jadi kalau sudah berbunga, daunnya kecil, hanya lebarnya setengah, kurang dari 1 cm, setengah sampai 0,8 cm lebar daun. Sedangkan yang masih segar, sehat, seperti ini misalnya, ini, atau bahkan yang ini yang lebih lebar lagi, ini bisa sampai 4 cm lebar daunnya. Jadi artinya kita akan membutuhkan banyak sekali daun apabila kita manfaatkan yang sudah berbunga. Nah, dari bunga-bunga ini nanti ada buah, kemudian dari buahnya itu akan kering. Nah, seperti ini masih ada buah. Nah, ini ada buahnya masih muda. Nanti buah ini akan berwarna ungu. Setelah berwarna ungu, dia akan pecah nanti ketika agak kering sedikit, jadi tidak sampai kering benar, dia pecah. Kemudian dia jatuh ke tanah dan tumbuh sebagai anakannya. Nah, anakan itu yang seperti ini kira-kira suburnya. Jadi daunnya berhadap-hadapan, kita lihat baik yang sudah tua maupun yang masih muda.
Kemudian yang berbunga, ini semakin berbunga dia, semakin tua, maka daunnya semakin kecil. Memang dalam pengalaman kita untuk mengobati ini dengan sambiloto, ini bisa digunakan. Jadi mulai dari batangnya, kemudian pohonnya, bunganya, ini berasa pahit, masih bisa kita manfaatkan. Tetapi yang paling bagus nanti kalau kita blender misalnya, ini akan kelihatan kepekatannya itu. Jadi kalau misalnya satu genggam sambiloto yang masih muda, kemudian kita blender dengan 2 gelas atau 3 gelas air, jadi hasilnya lebih pekat ketimbang yang sudah berbunga. Ini menunjukkan bahwa jumlah obat yang terdapat di dalam satu satuan satu satuan takaran itu lebih banyak yang masih muda daripada yang sudah berbunga ini. Oleh sebab itu dalam menakar, biasanya kalau yang berbunga ini kita lebih banyak kebutuhannya daripada yang muda. Maksud saya bahwa ini lebih banyak yang kita perlukan. Jadi setelah kita gunting-gunting, maka kalau ini 1 genggam, ini bisa jadi 2 genggam, baru sama kepekatan yang kita peroleh. Nah, untuk membuat obat dari sambiloto ini, itu kami sering cuci bersih, kemudian kita langsung blender. Jadi kalau misalnya ukuran ini, kita bisa blender dengan 1 gelas air, kita saring, langsung saja biasanya saya minum. Nah, jadi manfaatnya itu bisa dia menurunkan kolesterol, bisa dia menurunkan gula darah, bisa dia menurunkan tensi. Nah, salah satu kontraindikasi, katakan demikian ya, kalau bahasa biasanya itu efek samping. Efek samping artinya sambiloto ini harus kita pertimbangkan untuk tidak kita berikan, atau kalau diberikan dengan dosis tertentu kepada orang yang sakit darah rendah. Ini tidak dianjurkan untuk minum sambiloto. Kemudian orang yang sakit mah parah. Jadi apabila orang sakit mah parah, kita berikan sambiloto ini akan menceret ya. Jadi akan semakin parah mahnya itu. Ini yang terjadi. Namun dalam pengobatan sehari-hari, pada empiriknya, pada kenyataannya, ini masih bisa dipergunakan pada penyakit mah. Karena di berbagai literatur itu disebutkan bahwa salah satu fungsi sambiloto ini juga bisa mengobati mah. Nah, contoh misalnya, ada seseorang atau banyak sekali orang yang datang ya. Ntar nanti sore kita akan buatkan jamu sambiloto kira-kira 15 liter nanti, kemudian kita bagikan gratis kepada pengunjung atau masyarakat yang datang ke sini berobat. Itu biasanya pengalaman kami selama mengobati banyak orang, itu yang paling sulit adalah orang yang sakitnya darah tinggi, kemudian ada kolesterol, ada mah. Kita obati darah tinggi, mahnya kambuh. Kita obati mahnya, justru kolesterolnya naik. Dan ini yang apabila kita tidak sebanding ukurannya, takarannya antara obat mah dengan penurun kolesterol, itu bisa-bisa masuk rumah sakit ya. Ini yang sering terjadi. Nah, oleh sebab itu, apabila ada pasien-pasien yang mengalami komplikasi antara mah dan darah tinggi, menurut pengalaman kami, itu kita berikan asupan sambiloto murni tanpa dicampur dengan yang lain. Biasanya kita blender dia ya. Jadi dengan takarannya 1 genggam itu sama dengan 2 gelas sampai 3 gelas air. Kemudian kita rebus dia menjadi 3/4-nya. Kemudian kita berikan 1 gelas mungkin per 2 jam ya. Per
1/2 jam pertama selama 4 kali minum, ini biasanya akan bisa istirahat dengan baik pasiennya. Nah, itu yang menurut pengalaman kami. Nah, kemudian Sambiloto ini juga saya katakan ini sangat ampuh ya. Jadi beberapa keluarga dari Malaysia, jadi baru pulang kerja di Malaysia, itu sering bengkak kakinya. Jadi bengkak kakinya, asam uratnya tinggi. Jadi hasil lab yang dari Malaysia itu sampai 12 ya asam uratnya. Nah, kemudian untuk asam urat itu, ini saya keringkan dulu. Sambiloto ini kita keringkan ya dulu. Jadi cara mengeringkannya itu saya tidak kenakan langsung dengan sinar matahari. Jadi kita kering angin, tetapi dia agak terbuka tempatnya. Nah, sehingga dalam waktu 2 hari ini sudah kering, tetapi keringnya masih hijau. Dia tidak keringnya coklat, hijau. Nah, kemudian itu 1 genggam yang kita sudah gunting-gunting. Jadi kita gunting misalnya kecil-kecil 1 cm misalnya. Nah, kayak gini, kita gunting. Nah, ini kita gunting seperti ini. Ini kalau sudah kering, 1 genggam ini airnya sama dengan 3 gelas atau 2 gelas. Nanti jadi 1 gelas. Nah, kemudian kita berikan minum kepada penderita yang sakit asam urat. Ini banyak ini misalnya yang baru pulang dari Malaysia, itu dalam waktu 4 hari dia minum itu normal. Sekarang sudah berlangsung mungkin sudah 4 bulan, dia tidak mengeluh lagi dengan asam urat itu, hanya dengan Sambiloto yang kering. Nah, demikian manfaatnya yang sangat bagus. Kemudian demikian juga dengan orang yang batuk rejan ya. Batuk rejan ini banyak memang obatnya, tetapi ketika kami obati dengan Sambiloto, ada yang saya pergunakan Sambiloto kering, ada juga dengan Sambiloto basah. Jadi kedua-duanya bisa. Yang paling cepat kadang-kadang kita kunyah saja. Kalau misalnya ada peradangan di tenggorokan, karena batuk kering itu kan sakit, kadang-kadang keluar darah dia para pemirsa. Nah, kemudian disambilkan 1 pucuknya saja. 1 pucuk ini kira-kira berapa daun ini ya. Kalau 1 pucuk yang bagus ini. Nah, kemudian kita langsung kunyah aja. Kita kunyah. Kemudian setelah itu kita telan, dorong. Ini tentunya setelah dicuci bersih dulu ya, supaya ini higienis. Jadi kita cuci bersih dulu, kemudian kita kunyah, kemudian kita dorong pakai air putih 1 gelas. Nah, biasanya dalam beberapa waktu, jadi kalau pengalaman kami tidak sampai 1 jam ya, tidak sampai 1 jam itu yang batuk kering ini sudah reda dia. Saya tidak mengatakan sembuh, ini sudah reda dia. Nah, kemudian kita ulangi lagi mungkin jarak 3 jam, ulangi lagi dia pakai 1 pucuk. Kita kunyah lagi, kemudian kita dorong pakai air. Pengalaman kami jarang 3 kali, 2 kali saja kita manfaatkan ini untuk batuk rejan, itu biasanya sudah sembuh dia. Ini pengalaman kita. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa istilahnya memanfaatkan dengan pengalaman itu sama gitu ya. Tergantung daripada beberapa faktor. Yang pertama, apakah bahan yang digunakan itu Sambilotonya itu memang seperti yang jelaskan pertama, itu dia berkualitas ya, kualitasnya bagus. Kemudian yang kedua, yang paling bagus kita gunakan itu yang masih agak muda, tidak terlalu tua, tidak berbunga seperti ini ya, itu masih muda sehingga enak dikunyah. Jadi kalau kita pertama kali mengunyah Sambiloto ini memang pahit sekali, sehingga banyak yang mengatakan raja pahit. Tapi kalau kita ulangi berkali-kali, kami merasakan bahwa tidaklah seserem apa yang dikatakan orang. Jadi Sambiloto ini pahitnya agak pahit dingin ya, agak dingin. Lama-lama enak dia pahitnya itu.
hingga ada seorang pasien yang mengatakan, saya baru udah 3 kali dalam 1 bulan itu masuk rumah sakit karena ada faktor mah sama kolesterol. Nah, begitu minum sambiloto ini, jadi kalau dia direbus ya, jadi saya kasih dia resep 1 genggam ini pakai 3 gelas, karena dia pemula minum tak bisa minum yang agak pekat. Jadi kita berikan dia minum jangan terlalu pahit karena dia pemula. Nah, begitu sudah 5 hari, beliaunya datang, mana sih namanya sambiloto? Saya mau minta, saya kasih sambiloto. Nah, kemudian dia bilang setelah saya minum yang kemarin itu, saya berhenti berkeringat dingin, sudah enak tidur saya. Sekarang sudah kepala saya tidak pening lagi, mata saya tidak berkunang-kunang. Nah, kemudian dia tambahkan dosisnya 2 kali lipat. Jadi 2 genggam itu dengan kalau sebelumnya 1 genggam itu 3 gelas. Nah, sekarang 2 genggam dengan 3 gelas. Kemudian kami bertemu di masjid, apa kata beliau, lebih pahit daripada itu masih tahan saya. Ya, artinya bahwa sambiloto ini ketika kita takut dengan pahitnya, maka tidak akan bisa kita minum, tidak mau kita minum. Tapi kalau kita mulai dari agak pahit dulu, kita permula, kemudian kita tingkatkan dosisnya sampai dengan dosis yang optimal. Jadi ada dosis minimal, kemudian ada dosis optimal, ada dosis maksimal. Dosis minimal ini bagi pemula. Kemudian dosis yang optimal itu bagi yang sudah sering meminum. Nah, sedangkan dosis maksimal itu yang sudah tidak mempan lagi dengan dosis optimal. Jadi kalau dia terlalu parah kadang-kadang sakit itu, bisa sewaktu-waktu kita pakai dosis maksimal. Tetapi dengan catatan tidak boleh kita terus-menerus, karena ada efek samping juga dari sambiloto ini terhadap liver kita, terhadap hati. Jadi nanti kalau terlalu pahit itu kan empedunya akan terganggu. Jadi ini yang pengalaman kita tentang beberapa manfaat sambiloto terhadap berbagai penyakit. Kemudian teman-teman sekalian, ada yang yang akhir-akhir ini banyak keluhan masyarakat yang datang berobat itu penyakit diabetes, penyakit kencing manis, tetapi diiringi dengan gatal, gitu ya. Ini dengan gatal. Nah, kemudian salah satu obat diabetes yang unggul sejak zaman Cabe Puyang dulu itu adalah jamblang, misalnya ya, kita pakai jamblang. Kemudian ada temuan baru dari para ahli kita, yaitu dari ahli kita Pak Profesor dari IPB, dari UI yang meneliti masalah diabetes ini, itu cipluan ya, itu cipluan itu bisa mengatasi diabetes. Itu semuanya sudah kita empiriskan, sudah kita coba dulu pada pada diri sendiri dan keluarga dengan dosis sesuai dengan berat badan, kemudian sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada. Kemudian ternyata dia sering kumat-kumatan juga. Nah, setelah kita pergunakan sambiloto ini, ternyata masih lebih efektif memang sambiloto. Sehingga teman-teman di Aspetri mengatakan kita lebih bagus mempergunakan yang sudah terbukti sajalah, gitu ya. Jadi memang sih hasil penelitian dari herbal ini kami katakan tidak bisa diaplikasikan langsung. Jadi kalau misalnya obat kimia itu sudah ada uji klinis, maka langsung bisa diresep ya, setelah mendapatkan izin edarnya itu dia langsung. Tetapi untuk tanaman-tanaman obat ini dibutuhkan suatu pengalaman empiris dulu. Jadi meskipun dia katakan uji klinisnya sudah jalan, tetapi secara empirik di masyarakat itu artinya belum memasyarakat betul, maka ini perlu kita lebih hati-hati lagi sehingga tidak terjadi efek samping yang lebih meluas. Artinya
Semakin lama kita sembuh, maka pasien ini semakin stres ya. Kemudian manfaat yang terakhir mungkin yang bisa kami berikan, sebetulnya dalam dalam sebuah buku, saya lupa yang mengarang itu seorang ibu-ibu perempuan, itu seorang profesor gitu. Itu ada sekitar 28 spektrum ya manfaat dari sambiloto ini. Tetapi tadi sudah ada 5 ya yang saya berikan kepada pemirsa. Nah, mungkin saya tambahkan satu lagi ya. Tadi sudah ada asam urat, kemudian kolesterol darah tinggi, kemudian komplikasi mah, kemudian ada diabetes dan komplikasinya. Nah, mungkin yang yang satu ini pemberiannya itu agak berhati-hati, karena tadi saya kasih karena tadi sudah saya katakan bahwa orang yang menderita liver gitu ya, ini akan terjadi kontraindikasi kalau diberikan sambiloto. Memang demikian yang kita baca di berbagai literatur. Namun dalam aplikasi sehari-hari ternyata racikan sambiloto juga dibutuhkan kepada penyakit diabetes itu, penyakit yang liver itu. Jadi kalau bahasa laboratorium namanya HBsAg, dibutuhkan dia, dengan catatan apabila terjadi istilahnya agak sesak, kemudian di perutnya itu muncul bongkahan yang agak mengeras, jadi diberikan sambiloto kering. Jadi pengalaman kami, sambiloto basah tidak baik, tapi sambiloto kering kita berikan dia dengan asupan 1 gelas per hari. Jadi 1 gelas kecil, kira-kira isinya 170 cc ya isinya. Itu diberikan sekali minum, sekali sehari. Kemudian kita lanjutkan dengan obat-obat herbal yang biasa kita pergunakan untuk mengobati liver. Maka dalam beberapa hari, jadi kami tidak mengatakan berapa minggu, dalam beberapa hari maka bongkahan atau yang memadat di bagian dada atau perut itu akan mengempes dia. Inilah beberapa manfaat sambiloto para pemirsa dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat sambiloto ini kepada kesehatan kita, dan Allah juga yang akan menyembuhkan segala macam penyakit. Kita berusaha dan berikhtiar dengan tanaman obat yang mungkin Allah turunkan tanaman obat ini sebagai perantara kesembuhan kita bersama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana mau dipetik? Oke pemirsa, kita berjumpa sesi kedua. Kita akan praktik cara pembuatan obat ya dengan menggunakan sambiloto. Jadi saya akan memetik beberapa pucuk sambiloto ya untuk kita rebus dengan air ini sebagai obat seperti yang kita jelaskan tadi. Oke, jadi ini kira-kira 1 genggam ya, 1 genggam daun sambiloto ini nanti kita akan blender dia dengan air kira-kira 2 gelas atau 3 gelas. Teman-teman sekalian, ini yang sudah saya petik tadi. Jadi sebelum sebelum kita blender dia, ini kita cuci bersih dulu ya. Saya cuci bersih dulu dengan air ya. Cuci dengan bersih dengan air. Bisa dengan air sumur, bisa dengan air yang mineral. Ya, tar dulu saya cuci ya. Ya, 1 genggam ya.
Ini 600 cc. Oke. 600 cc ini kira-kira berapa ya? Kurang dia 3 gelas. Jadi bisa kita tambahkan dia supaya dia 3 gelas. Oke, sekitar segini airnya. Oke, bismillah. Tuh, gampang kan? Ini sudah jadi. Kita tuangkan saja ke sini. Oke. Ya. Lalu ini kita rebus dia. Oke, ayo kita ke tempat perapian. Ya, supaya cepat matang ya, kita tutup. Ini dia teman-teman. Oh, pahit ini. Ini obat yang seperti ini kasih kepada orang yang sering kumat mahnya. Jadi yang yang komplikasi dengan kolesterol, biasanya muntah pertama karena biasa minum pahit. Nah, setelah 2-3 hari biasanya enak, dia bertahun-tahun bahkan baru dia balik lagi ke sini berobat. Sudah tidak meluap lagi dia kawan-kawan. Ini sudah jadi obat. Oke, HP-nya kita matikan. Ya, kemudian kita saring ke wadah. Untuk siap kita minum. Oke. Ini hasilnya. Nah, pahit. Kita tutup dulu, kita tunggu dingin. Oke, jadi kita cicipi dia. Pahit. Oke. Demikian teman-teman sekalian, silakan dicoba sesuai dengan apa yang Anda lihat semua. Kemudian tidak ada bahayanya kita mencoba. Ini Sambiloto memang sudah teruji baik secara ilmiah maupun secara empirik sebagai obat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.